Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 15 baris keempat dari atas ke bawah. Bahwa bersifat yang ketujuh yaitu qudrat. Allah Ta'ala bersifat qudrat. Apa artinya qudrat? Kuasa. Allah bersifat kuasa. Lain daripada Allah dikuasai Allah. Apabila tertanam di dalam hati kita bahwa kita dikuasai Allah, karena yang bersifat kuasa, yang berkuasa itu hanya satu, yaitu Allah. Kita dikuasai Allah, akan muncul sifat rendah hati atau disebut tawadhu, rendah hati. Tapi kalau memakai sifatnya Allah, merasa berkuasa, nah ini beda di sini. Dia begitu terpakai sifat Allah. Perasaan di dalam hatinya rasa berkuasa. Siapapun dia, sampai di kepala rumah tangga. Suami memang pemimpin. Tetapi, jangan kita merasa berkuasa di rumah tangga kita. Libatkan pendapat istri, libatkan pendapat anak. Tidak mungkin kita menjadi kepala rumah tangga kecuali istri kita dulu-dulunya menerima kita sebagai suaminya. Nah, gitu. Berarti kita berterima kasih kepada istri kita. Kita melamar, diterima, juga mau ditolak. Nah, itu contoh kecil tuh di situ. Berarti seorang suami menghargai istrinya. Suami menghargai pendapat anak-anak. Kenapa? Karena dia diamanahi untuk memimpin rumah tangga. Nah, harus baik-baik. Diamanahi untuk memimpin. Berarti semua orang yang memimpin diamanahi, maka akan muncul menjaga kepercayaan orang-orang yang mengamanahi kepada dia ketika dia berkuasa. Karena yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain pada Allah Ta'ala dikuasai Allah. Caranya bagaimana? Contoh kecil dari Bapak Ibu. Kita di rumah tangga itu. Bagaimana supaya muncul rendah hati? Bagaimana supaya muncul tawadhu? Hilangkan merasa berkuasa. Karena yang berkuasa adalah Allah. Karena Allah bersifat qudrat. Selama di dalam hati kita merasa kita yang berkuasa, tidak bisa hilang sifat sombong. Yang hilang. Ujar iblis tentang sanakun. Karena sombong iblis. Sifat sombong itu, sifatnya iblis. Nah, kalau sudah dia bersifat sombong, karena tertanam di dalam hatinya rasa berkuasa. Nah, ini penyakitnya di sini. Akan muncul sombong. Kalau sudah sombong, Bapak Ibu, dia tidak menerima pendapat orang. Dia tidak menerima pemasukan orang. Dia tidak menerima kritikan orang. Dia tidak menerima apapun yang sebenarnya baik untuk dia. Dia tidak menerima. Karena sudah tertanam, terpatri di dalam hati merasa berkuasa. Sombong akan muncul. Angkuh keras hati akan muncul.
masa bodoh akan muncul. Disinilah penyakit itu bermunculan karena satu penyakit, merasa berkuasa, bukan merasa dititipi untuk memimpin. Ini umum, mulai kepala rumah tangga, termasuk diri sendiri Bapak Ibu, yang memimpin diri dia. Nang belum berbini, nang belum berarti memimpin diri. Jangan zalim kepada diri. Kenapa? Rawat diri itu jangan sampai mudah sakit. Ada haknya untuk istirahat, ada haknya untuk dimasuki makanan perut, ada haknya mata untuk diistirahatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena kita dititipi untuk memelihara pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, timbul terus rendah hati, tawadhu, menerima pendapat, mudah bermusyawarah, memberikan pandangan pendapat, menerima kritikan. Kenapa? Karena tertanam di dalam hatinya Bapak Ibu, dia merasa dititipi kekuasaan. Nah, kita teruskan supaya jangan tertanam di dalam hati, aku berkuasa. Apabila tertanam di dalam hati, aku berkuasa, memakai sifat Allah sudah. Memakai sudah sifat Allah ya. Setelah memakai sifat Allah, dia karena dia merasa berkuasa, lalu dia berpegang memakai sifat Allah, muncul sombong. Ada di dalam Asmaul Husna ada al-takabbir. Nah, al-jabbar al-takabbir. Takabbir itu sombong. Yang sombong Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat kudrat, Allah Ta'ala yang berkuasa, Allah Ta'ala sombong, Allah yang sombong. Apabila sudah merasa berkuasa, lupa bahwa ini titipan dari Allah, diamanahi, dititipi, lupa, maka muncul. Sedangkan kudrat sifatnya Allah, sedangkan mutakabir sifatnya Allah. Dua sifat dari sudah pakai. Iblis itu karena sombong, karena mulia, merasa sombong itu kenapa? Mulia. Nah itu gara-garanya dia merasa mulia, bermunculan lagi baik gue karena merasa sombong, merasa mulia. Lalu kada mau tunduk, padahal yang menunggu sujud menghormat. Sujud ada dua, ada sujud menyembah, sujud menyembah, waqul jabhah. Sujud menyembah, waqul jabhah ilal Allah. Sujud menyembah dari letakkan di lantai, itu sujud menyembah namanya. Kalau sujud menghormat, tunduk sedikit, seperti kita berjalan di hadapan orang tua, kita bertunduk sedikit. Tapi jangan seperti rukuk. Enggak boleh, karena rukuk itu kita membesarkan Allah, bukan membesarkan manusia. Tunduk sedikit, tunduk waktu berjalan. Apabila menyamakan, menghormati, membesarkan Allah, disamakannya seperti membesarkan manusia. Sama dia membesarkan Allah Ta'ala, dia rukuk waktu dia menghormati manusia, rukuk juga dia seperti rukuk juga waktu membesarkan manusia. Itu bisa mengutak. Bukan besar lagi, menyamakan manusia sama membesarkan Allah Ta'ala. Apakah dia Allah Ta'ala? Hanya ada berilmu lalu mengapai. Itu di dalam kitab Asbabul Ridha yang dikarang oleh Datuk Lampaya. Asbabul Ridha, sebab-sebab seseorang itu bisa mengatakan tunduk, tapi tunduk menghormat. Sedikit kita tidak gejala di hadapan orang tua,
kita duduk sedikit, jangan seperti rukuk. Kalau rukuk kita itu bisa Allah. Sujud kita menyembah Allah. Nah, disinilah Bapak Ibu, orang-orang yang apa tuh Bapak Ibu, sungkeman. Kalau sungkeman kita dengan orang tua kita, itu kita harus mama abah kita tuh kalau kita cium kaki beliau, jangan kaki beliau di lantai, duduk sini di kursi, angkat dari sini sedikit. Kalau hendak mencium kaki beliau, boleh kita mencium kaki beliau, tapi jangan di lantai. Cium kaki di lantai jangan. Duduk beliau, cium kalau ingin mencium kaki beliau, atau di sini menciumnya. Kalau mencium kaki orang tua kita di lantai, pasti kita dalam keadaan surga. Apa kita juga orang tua? Orang tua Allah Ta'ala. Duduk beliau, setelah duduk angkat kaki beliau. Bagus betul apa? Cium kaki. Al-Fakir pun, maaf, Al-Fakir pun cium kaki orang tua. Tapi duduk. Al-Fakir pernah cium kaki guru-guru bersukri, tapi beliau dalam keadaan belum banyak mencium kaki beliau. Karena pun saking sayangnya dengan guru, kalau cium tangan beliau biasa saja sudah. Duduk saja, duduk. Tapi yang belum cium ininya aja. Duduk seperti ini bersilah. Duduk sini, nah ulut kadang seperti sujud. Selesai. Duduk akan sini duduk apa namanya orang tua kita. Lalu kita angkat kaki sini. Kalau kita mencium kaki beliau yang di sini yang jangan mau berdiri, sini berdiri. Kalau kita angkat kedua kaki, itu di antara puncak syukur kita kepada Allah. Mungkin dengan kita lewat bakti dengan orang tua kita, ini kita berkah. Tidak ada sejarah orang bakti dengan orang tua hidupnya berkah. Nah, cara seperti itu tidak bertentangan dengan agama, asal paling aturan. Merendah kita di hadapan orang tua kita, merendah Bapak Ibu kita di hadapan guru kita, karena kita kenal bakti dengan orang tua kita, didikan guru kita. Nah itu menghormat bukan bagi menyembah. Nah iblis disuruh sujud, dia mau. Kenapa maka dia tidak mau? Karena ada perasaan lebih mulia. Nah, penyakitnya. Lupa yang menyuruh siapa? Yang menyuruh, yang menciptakan kamu, iblis lain. Nah, itu kan bahasa kitanya. Yang menyuruh kamu menghormat Nabi Adam adalah yang menciptakan kamu, hai iblis. Kenapa kamu tidak sujud? Karena dia sudah merasa mulia. Lupa yang menyuruh siapa? Itulah penyakitnya orang yang merasa mulia. Kenapa maka muncul dari merasa mulia? Ada sifat sombong. Kenapa maka ada sifat sombong? Karena merasa dan kuasa. Semua penyakit itu menghadir ke warga-warga yang menjerumuskan semua ke dalam neraka. Dikira orang masuk neraka itu karena kanker kan? Nah, masuk neraka ini penyakit ini semua. Apabila ini kada dipelajari, kada diobati, berbahaya. Ini berbahaya, tambah menghadap Allah, berbahaya. Sombong, dendam, iri dengki, buruk sangka. Ini penyakit yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan obatnya kada ada, kecuali kita mau mengaji. Obatnya agama, obatnya pengajian, obatnya belajar. Kalau ke dokter, obatnya banyak aja. Nomor apa saya apa sakit, apa ini ada benjolan, apa ini.
nanti kita diagnosa dulu, nanti periksa darah ini yang diperiksa itu belum betul sombong pakai obatnya ampicillin, obatnya pengajian. Nah, memblokir yang ini sifat merasa berkuasa karena muncul sombong, anti dikritik, anti diberi pandangan. Orang yang seperti itu Bapak Ibu, karena dia memakai sifat yang sebenarnya itu sifatnya Allah. Bahasa kitanya manusia hati memakai sifat Allah. Nah inilah yang harus kita blokir dari hati kita, bahwa kudrat sifatnya Allah. Kemudian setelah itu kuasa dan yaitu sifat azaliyah. Nah ini ulun membahas azaliyah ini lagi sedikit. Azaliyah sifat Allah, kuasa itu yang tidak mendatang asli sifatnya Allah. Kalau orang berkuasa karena dipilih, itu bukan berkuasa, dititipi kekuasaan untuk memimpin. Berarti bukan berkuasa ya, dititipi berkuasa untuk memimpin. Berarti yang menitipi siapa? Yang memilih enggak? Yang memilih. Berarti yang memilih menitipi untuk memimpin, lalu dia berkuasa. Berarti kekuasaannya itu aidi mendatang. Kalau azali memang Allah berkuasa, tidak mendatang, sifat kudrat itu asli dimiliki oleh Allah. Nah ini supaya bisa membedakan kudrat Allah dengan kudrat Allah, membedakan. Anunya di sini, Bapak Ibu, perbedaannya di sini. Berarti orang yang dipilih lalu dia berkuasa, sebenarnya dia tidak berkuasa, tapi dititipi kekuasaan lalu dia berkuasa. Kalau dititipi kekuasaan, diamanahi untuk memimpin. Berarti kita bapak-bapak dititipi menjadi kepala rumah tangga oleh istri kita, anak kita. Nah, maaf, irti dititipi berkuasa untuk memimpin irti. Irwi dititipi berkuasa untuk memimpin irwi. Irwi apa? Lurah dititipi berkuasa di kelurahan untuk memimpin. Camat dititipi kekuasaan untuk memimpin di kecamatan. Bupati dititipi kekuasaan untuk memimpin di kabupaten. Wali kota dititipi kekuasaan untuk memimpin di kota Madia. Gubernur dititipi kekuasaan untuk memimpin di provinsinya. Presiden dititipi kekuasaan untuk memimpin di negaranya, dan seterusnya. Pengaruh orang belajar tauhid beda dengan orang yang tidak pernah belajar tauhid. Jadi Allah Ta'ala muncul sombong, muncul angkuh, muncul bilang dan badai. Nah, itu sifat azali. Kalau sifat azali Allah Ta'ala kuasa, kudrat, sifat azali asli.
Kadang kala Allah Ta'ala itu Bapak Ibu diintimidasi. Allah Ta'ala kamu dilawan. Nah ini bedanya. Bagaimanapun pemimpin masih bisa di apa namanya tuh Bapak Ibu? Ada bahasanya tuh di kodeta, apalagi itu beri pemasukan masyarakat. Terus dimakzulkan, apalagi dilengsirkan, apalagi marinya dia nih beri kata-kata. Oh dia pilihlah. Karena semuanya bukan Allah Ta'ala. Imam Jabai bisa minimal makmum ini, tapi jangan dipukuli imam lah. Imam ini salah bacaan. Bagaimana guru jangan melengsirkan? Dia naik mufarakah dulu. Mufarakah berlepas kadang dari mengikut imam. Sebab kalau kita mengikut imam, kita tahu imam ini salah. Yang kita salah banyak mufarakah berlepas dia dari mengikut imam. Karena sini imam pulang jangan lagi untuk merah tutup. Kan bisa itu. Maaf, atau Tuhan Khatib Bapak itu salah dipadai sudah tadi masih. Apa tadi dia? Jangan dijuluki jadwal lagi. Ya kan? Nanti kalau jangan dijuluki jadwal lagi namanya dimakjulkan, dilengsirkan, dikodinkan, ada apa? Ujung non aktif. Ayo, terima kasih semuanya yang. Nah, ini ulun ini sama Bapak Ibu. Apabila ulun merasa alim, sombong lagi, ini bahaya. Ini sikapnya kita blokir. Inilah orang belajar tauhid. Ini orang belajar kami itu kayak itu Bapak Ibu. Umar bin Khattab itu tegas, tapi mendengar nasihat dan kebenaran, Umar bin Khattab itu menerima. Padahal Umar bin Khattab itu tegas. Sampai ini ketegasan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah wafat, berita wafat Rasulullah wafat, Umar bin Khattab di luar teriak-teriak memeras pedang. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, kutebas lehernya. Ada di nomor yang menasihati, kenapa pedang? Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, aku tebas lehernya. Sayyidina Abu Bakar keluar. Mayya'budullah ta'ala la yamutu abada wa mayya'budu Muhammadan qad mata. Itu kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang menyembah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak akan mati selama-lamanya. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah mati. Kata untuk Umar bin Khattab. Berarti kerasnya Umar bin Khattab. Coba lihat, ada dalam sejarah Umar bin Khattab menugas Abu Bakar atau petugas juga. Tunduk Umar bin Khattab dengan nasihat Sayyidina Abu Bakar tadi. Siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala tidak mati atau tidak binasa selamanya. Siapa yang hatinya menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah wafat. Tunduk, tersalah aku. Itu tahu Bapak Ibu, bukan menyembah Nabi Muhammad SAW. Ada hendak menerima berita wafatnya. Ada terima kalau ada mana wafat. Nah, itulah Bapak Ibu, saking cintanya nanti orang itu. Bukan Umar bin Khattab menyembah Rasulullah. Ini nasihat yang menusuk ke dalam hati Umar bin Khattab. Tunduk Umar bin Khattab. Itu hebatnya Umar bin Khattab. Tinggal kita menghati-hati hukum sama. Tak pakai sifat Allah kan, tak pakai sifat kita sebagai hamba. Itu aja. Kalau kita Bapak Ibu memakai sifat hamba, kita berhati.
Kita tolong. Kemuliaan itu Allah yang memiliki. Lalu kita rendah hati, kita tahu, kita terima pendapat. Pendapat itu bahasa orang ngomong apa? Ada kan kritik membangunkan. Lihat itu. Kritik membangun, orang menerima kritikan, tanda orang tawadhu. Orang menerima nasihat, itu tanda orang tawadhu. Karena pendapat itu Bapak Ibu, pendapat itu menyelamatkan kita. Pendapat itu bukan menjerumuskan kita. Dia ada sayang dengan kita, lalu dia memberikan pandangan pendapat. Dia mengamalkan ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bernasihat-nasihat Allah dan nasihat-nasihat tentang kebenaran dan bernasihat-nasihat Allah tentang kesabaran. Ini yang mengamalkan. Orang menasihati kita, sayang dengan kita. Yang berat itu Bapak Ibu, kesalahan kita dibenarkan, itu yang berbahaya. Apabila kesalahan kita diberi pemasukan, ditegur, dinasihati kita, memang kita salah, ada lebih perhatian dan sayang dengan kita. Tapi ketika kita salah, didukungnya, orang ini mencelakakan kita. Bukan benar. Itu musibah. Ketika kesalahan kita dibenarkan, yang benar itu kesalahan kita diluruskan. Kesalahan kita diluruskan. Selamat. Apabila dia punya sahabat seperti itu, pelihara sahabat itu Bapak Ibu. Persahabatan dipelihara. Ketika kita salah, diluruskannya. Itu sahabat dunia akhirat kita. Apabila kesalahan kita didukungnya, ini sahabat yang menjerumuskan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Hilangkan kudrat rasa berkuasa, karena kita hanya dititipi kekuasaan. Hanya. Makanya Allah Ta'ala bersifat azali. Kekuasaan Allah tidak mendatang. Kekuasaan Allah tidak bertambah. Semua hamba-hambanya menyembah Allah. Semua hamba-hambanya di dunia ini memuji Allah. Semua para malaikat, semua jin, setan, dia itu tunduk dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tidak bertambah. Memang Allah sudah maha kuasa. Kalau kekuasaan Allah dikatakan bertambah, berarti dia bisa berkurang. Nah, ini masalahnya di sini. Saduniaan Bapak Ibu membangkang dengan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah tetap tidak berkurang. Dan bisa Bapak Ibu, seseorang itu berkuasa karena banyak pengikutnya. Seseorang itu rusak hancur kekuasaannya karena dikritik oleh masyarakat. Bisa itu Bapak Ibu. Berarti bisa naik, bisa turun. Nah, supaya cepat kita paham kalimat azhar ini, yang berdiri bertempat. Kudrat tadi dengan zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu subjek. Nah, di subjek yaitu Allah memiliki sifat kudrat. Mudah-mudahan dia paham. Setelah ini kita doa karena sudah paham insya Bapak Ibu. Nah, sudah paham. Ulun ini mengangkat cangkir. Ulun mengangkat cangkir. Melihat kan? Yang ulun mengangkat cangkir. Artinya ulun kawal mengangkat cangkir. Tiap-tiap yang hadir ini bisalah melihat orang mengangkat cangkir. Contohnya ini jangan. Tangannya ini. Misalnya ulun bisa melihat di rumah sakit. Itu apa tuh jadi tangannya kayak itu? Ya dulu kesehatan di sini. Kenapa maka tangan orang itu jadi gitu? Nah, anak minum benyu jangan awal ini. Mungkin melihat bulu awal aja minum benyu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaflah haus. Awal. Ada tangan orang berbeda kayak ini maka sakitnya. Melihat belum saparu
cangkir tuh aku butuh cangkir tuh tadi rumahnya sama-sama antri menunggu obat di apotek BPJS tuh di rumah sakit tuh menghilangkan obat waktu itu antri itu nggak temanannya tuh kalau ilmu kedokteran nggak tangan kayak gitu ayo dong hadir beli 50 temanannya hari tapi tahu belum lah mungkin nah bapak ibu berparah kayak ulun kasihan kehendak sidin anak itu bapak ibu kehendak sidin ke seperti itu berarti sidin kadang punya kemampuan dia meminum berarti tangan sidin kadang kawat di dia mah tak oleh dia nah kait waktu itu kait biar nak minum kait ini sidin sini cangkir minum lagi sidin sudah lagi kan sudah sini sorangan dia kagak sorangan aja pindah sini mau siapa bisa di sini anak cucu mana jangan tadi ngambil lapor di sini kendalikan apa ulun dia jawaban itu juga lagi ulun ini kalah ulun jangan tapi ngambil lapor di sini kalah ulun berterima kasih di sini tadi ulun ngomong tadi ada apa betul itu perbuatan baik kita kadang perlu dihargai tapi Allah yang menghargai juga hadir perbuatan baik kita kadang perlu kita menghargai tapi Allah menghargai walaupun sini dan main ada apa itu untanya ini bubuhan nama petugas kan ada yang kenalan di dalam petugas mau obat ini jangan kuyung gitu mbak kayak itu dulu kan dulu kasihan sih dia itu bicara ada ini jangan mbak itu giliran sini awas lagi apapun lagi maaf mbak ya aku mamanya sendiri mbak ini tahu ulun ini guru itu ayo mana tadi jadinya ada sifatnya Allah siapa kalian guys Muhammad Sabren presiden ini Muhammad Sabren ada yang baru guru tahu siapa yang bilang bete guru mau kayak caranya ayo antara ulun tadi kawal mangkat cangkir dengan kai tadi sama pada mangkat cangkir beda tangan ulun dengan tangan kai itu contoh lalu bapak ibu pertanyaan dijawab setelah ini kita doa ulun kawal mangkat cangkir tadi siapa yang menolongi nampak kekuasaan Allah ketika ulun mengangkat cangkir Allah memberikan kemampuan Allah mengawalkan mengadakan tangan ulun awal ulun mengangkat cangkir seperti orang kebanyakan melihat kain tadi ketika mengangkat cangkir Allah Ta'ala kadang mengawal ada yang Allah Ta'ala mudahkan ada yang Allah Ta'ala sulitkan semuanya dari Allah berarti kita melihat penglihatan menggerakkan mata ulun melihat kait ini seperti itu perlu pertolongan itulah nampak hamba ini dasar kalian punya kekuasaan juga ada waktu ulun kawa Allah menolongnya nang mengangkat tangan ulun nang membuat ulun mampu mengangkat jawab Allah kai tadi ada kehendak anak mengangkat
Tapi kadang kala gemetaran. Nampak ada di situ karena Allah. Nampak ada di situ karena Allah. Nampak. Disitulah la haula wala quwata illa billah kaif. Lawan ulun bang, tatap juga la haula wala quwata illa billah udin. Nah ini Bapak Ibu, kedua-duanya dari Allah. Kedua-duanya Allah menolongi ulun kalau mengatakan Allah nampakkan ikan kaya hamba Allah kadang berikan kemampuan mengatakan. Nah, lawan kita nangkawa tadi ditulungi Allah bersyukur. Lawan kai tadi bersabar karena kedua-duanya sama kudratnya Allah mengawalkan ulun kudratnya Allah kadang kawan kadang mampu kai jadi mampu kudrat tetap Allah yang disebut satu kudrat. Kemudian kayak apa lagi pembahasan agak ke dalamnya minggu kayak mudah-mudahan Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna wa jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa. وطول عمر في حسن عمل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم